Shalom Mama Opa, apa kabarnya? Semoga Mama Opa selalu sehat, selalu bersukacita dan bersemangat. Puji Tuhan Mama Opa, kembali lagi pada hari ini kita melaksanakan ibadah lansia di tanggal 16 Februari ini. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, kemudian WL-nya saya sendiri, dan singernya nanti penyanyinya ada Ibu Pendeta Yosefin, ada Ibu Pendeta Tini, dan Ibu Elvi. Di sini nanti kami akan pakai warna yang pink-pink untuk merayakan Valentine juga. Biarlah ini menambah sukacita kita dan bersama Oma Opa juga bersukacita. Kita mau memulai ibadah pada hari ini. Saya mempersilakan Oma Opa untuk bersaat teduh sejenak untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam kehadirat Tuhan Yesus. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau membuka ibadah ini, kita mau angkat pujian dari PKJ 100 Muliakanlah yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi. Sudah mengangkat pujian Muliakanlah. Saat ini Om Opa kita mau masuk dalam ibadah, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan bahwasanya pada pagi hari ini kami dapat memulai ibadah lansia Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati ibadah ini Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya juga ya Tuhan. Engkau berkati juga setiap yang bertugas, setiap yang melayani Tuhan, dari Ibu Pendeta, dari Ibu Elvi, Pendeta Tini, dan setiap Oma Opa juga Engkau berkati di kediaman kami masing-masing. Kau yang lindungi kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Om-om yang terkasih, saat ini kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari pelayan ibadah hari ini. Ada dari Ibu Pendeta SCP, Ibu Elvi, Pendeta Tini, dan saya sendiri. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan menyaksikan kesaksian tersebut, kita mau angkat dulu satu pujian yang mengatakan bahwa besar sekali anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, yang sangat nyata dan selalu ada dalam kehidupan kita. Besar anugerahmu dinyanyikan oleh saya sendiri. Kita mau menyatakan bersama-sama bahwa benar anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu
pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pujian yang luar biasa. Saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosepin dengan tema Damai Sejahtera Allah melingkupi hidup kita, dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau angkat dulu pujian yang mengatakan bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita di setiap kehidupan kita hari demi hari. Yesus jawaban hidupku oleh Ibu Elvi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat
dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buatlah kami umat-Mu yang mendengarkan untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 hingga 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah sepasang suami istri. Mereka bertengkar pada malam hari itu karena tidak ada yang mau menutup pintu. Ya, mungkin bagi kita terasa, masa sih hanya persoalan kecil begitu ya untuk menutup pintu dan mengunci pintu. Tidak ada yang mau melakukan. Tetapi suami istri ini memang sangat keras. Mereka saling bertengkar, bersikeras bahwa harus pasangannya lah yang menutup pintu dan mengunci pintu pada malam hari itu. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk tidur terpisah dengan membiarkan pintu rumah mereka terbuka. Lalu ketika mereka mulai tidur di kamar masing-masing, mereka mendengar ada suara di ruang tamu. Suara yang mengganggu istirahat mereka. Lalu sang suami berkata dari dalam kamarnya ya,
tidak menghampiri istrinya, tapi dia dari dalam kamar berkata, "Istriku, diamlah, jangan bebenah di malam hari. Aku ingin tidur." Lalu sang istri merespon, "Ah, berisik, sudah tidur sana. Tidak usah melakukan apapun pada malam hari ini." Rupa-rupanya tidak ada satupun dari mereka yang bangun untuk melihat, mengecek apa yang terjadi di ruang tamu pada malam hari itu. Mereka kesal karena tidak ada yang mau menutup pintu. Hingga pagi hari ketika mereka terbangun, mereka terkejut. Televisi di rumah mereka telah hilang, diambil maling. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, rasanya bagi kita cerita ini mungkin aneh. Tapi cerita ini mau menunjukkan bahwa kedamaian itu tidak akan terwujud kalau setiap orang saling mengunggulkan egonya masing-masing. Kalau setiap orang hanya mementingkan keinginannya masing-masing. Atau bahkan kalau kita perhatikan dari cerita tadi, mereka ingin pasangannya sama-sama diam ketika mereka mendengar ada sedikit keributan di ruang tamu, tapi mereka hanya berkata-kata, mereka hanya berteriak satu sama lain. Mereka tidak saling menghampiri, artinya mereka tidak bertindak. Mereka hanya berkata-kata. Dan mungkin ini menjadi cerminan juga bagi kita, hanya ingin perdamaian, hanya ingin damai sejahtera, tapi tidak ada bukti nyata atau tidak ada tindakan nyata yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Alhasil, damai sejahtera terasa jauh sekali dari kehidupan kita. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, Paulus selalu berupaya di dalam pengabaran Injilnya kepada umat Kristen, selalu mengupayakan pelayanannya yang terbaik. Bahkan di dalam penjara sekalipun, ia tetap menuliskan suratnya, mengirimkan perhatiannya kepada jemaat-jemaat Kristen yang sedang bertumbuh, yang sedang ia layani di jemaat Filipi. Jemaat ini tengah berkembang sangat pesat, perekonomian mereka sangat maju, jalur utama perdagangan sangat mendominasi kehidupan mereka, sehingga besar kemungkinan terjadi campur budaya dan kepercayaan karena tempat mereka membuka seluas-luasnya bangsa asing untuk datang berdagang di tempat mereka. Sehingga akhirnya mereka harus hidup berdampingan dengan beragam kebudayaan dan kepercayaan di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka saat itu juga harus belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan di antara mereka. Belajar untuk dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Belajar untuk menerima ketika mereka menghadapi penganiayaan dari orang-orang di sekitar mereka karena kepercayaan mereka kepada Kristus. Tantangan lain yang juga dihadapi mereka berasal dari jemaat sendiri. Ada perselisihan, perpecahan di dalam jemaat sesama pengikut Kristus. Karena masing-masing hanya menunjukkan ego dirinya. Hanya menunjukkan kepentingannya sendiri, keinginannya sendiri. Sehingga satu sama lain penuh kecurigaan, penuh pandangan negatif, penuh ketidakpercayaan, dan akhirnya mereka saling bertikai, saling bertengkar satu sama lain. Perselisihan tidak dapat dihindari dari kehidupan mereka. Salah satu perselisihan yang disebutkan oleh Paulus adalah
tentang dua orang perempuan bernama Iodia dan Sintike yang telah menolong Paulus dalam pekabaran Injil. Dalam kondisi jauh dari kata damai, karena ancaman dari luar ataupun perpecahan dari dalam mereka, Paulus tetap menyerukan agar jemaat Filipi dapat bersukacita. Agar jemaat Filipi tetap berpikiran positif, tetap dapat menyerukan damai sejahtera dan melakukan damai sejahtera itu di dalam kehidupan mereka. Seruan ini mungkin bagi kita terdengar aneh, bagaimana mungkin di tengah-tengah perselisihan tersebut mereka tetap harus mengupayakan sukacita dan damai sejahtera. Apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang bisa mereka perbuat untuk dapat mewujudkannya? Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, jemaat di Filipi diingatkan, dalam kehidupan seorang Kristen, segala perbedaan boleh terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi yang tidak boleh ditiadakan adalah menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan persekutuan. Dengan menghadirkan damai sejahtera, menutup setiap ego dalam diri untuk saling menonjolkan, menutup setiap keinginan dalam diri untuk selalu diperhatikan. Karena masing-masing orang akan selalu berupaya merendahkan hati dan dirinya untuk saling melayani, saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain, sehingga terciptalah damai sejahtera di dalam kehidupan jemaat. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, tak dapat dipungkiri kedamaian adalah hal yang dirindukan oleh setiap orang. Tidak ada satupun dari kita yang menolak hadirnya kedamaian. Tetapi kedamaian itu harus diupayakan. Kedamaian itu tidak bisa hanya disampaikan dalam bentuk kata-kata, tetapi harus diwujudkan, harus ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan kita. Ada pepatah yang mengatakan, 1000 damai yang kita buat masih terlalu sedikit bagi dunia saat ini. Sementara satu permusuhan yang kita lakukan sudah terlalu banyak dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Pepatah ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa kedamaian adalah dambaan semua orang. Betapa kita senang memiliki teman, sahabat seperjalanan di dalam kehidupan kita, dibandingkan memiliki musuh di dalam teman seperjalanan kita. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, menghadirkan damai sejahtera dibutuhkan kerendahan hati dari kita masing-masing. Untuk menyadari bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan, setiap orang perlu dikasihi, ditopang, dan didoakan satu sama lain. Tidak perlu ada kecurigaan di antara kita semua, sehingga damai sejahtera akan terus ada di dalam kehidupan kita. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lalu banyak orang yang merayakan hari Valentine. Ya, salah satunya ibadah lansia pada hari ini, para pelayannya menggunakan baju berwarna pink. Ini bukan sekedar ikut tren Valentine begitu ya opa dan oma, tetapi sebagai turut sukacita, turut ingin membagikan kebahagiaan kepada setiap oma dan opa yang mengikuti ibadah pada hari ini. Betapa kebahagiaan, kedamaian adalah sesuatu yang dirindukan oleh kita semua, terutama dalam pandemi saat ini yang mungkin banyak menimbulkan kekhawatiran bagi diri kita. Sehingga kita berharap kepada Tuhan agar situasi ini dapat segera diakhiri dan kita juga boleh mensyukuri hari demi hari di dalam kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita.
Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini boleh membawa kedamaian, boleh membawa sukacita, boleh membawa semangat baru di dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Oma Opa, namaku Yohana Hutajulu. Umurku 8 tahun. Aku akan menyanyikan lagu Mengikut Yesus. Oma Opa, ayo nyanyi sama-sama. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk memuji, mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah lansia pada saat ini. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali mengikuti ibadah lansia di Rabu mendatang untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat Oma, Opa, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam hidup pribadi dan keluarga. Berkati anak cucu menantu mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini mengikuti pendidikan. Berikanlah pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Bagi mereka yang sedang bekerja, berkatilah mereka, berikanlah kesehatan kepada mereka. Biarlah setiap pekerjaan yang mereka lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati tenaga medis, bahkan kerabat yang mendampingi mereka, agar mereka dapat sungguh-sungguh merawat dan mendampingi dengan baik. Berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, yang melayani ibadah lansia pada hari ini. Engkau berikan kesehatan kepada mereka, agar selalu setia melayani Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dalam masa pemulihan dari pandemi ini. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan rejeki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema dan pedoman dalam kehidupan kita menapaki hari demi hari. Oma Opa, saat ini kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa diingatkan kepada Oma Opa, jika ingin memberikan persembahan dapat mentransfernya ke rekening operasional gereja atau mengumpulkannya dulu kemudian diberikan saat ibadah kembali normal, ataupun menitipkannya kepada majelis, pengurus lansia, admin, dan pendeta juga. Baik Oma Opa, kita mau memberikan persembahan kita saat ini sambil diiringi lagu pujian Ku Bawa Korban Syukur yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Tini. Saat ku
persembahan. Saat ini kita mau mendoakan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berada di kerajaan sorga, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami saat ini sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, dan berkati setiap pihak-pihak yang mengelola ini Tuhan. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Om Opa, saat ini kita sudah tiba di penghujung ibadah pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Yosepin atas firman yang sudah disampaikan. Kami juga berterima kasih untuk pelayan pada hari ini. Ada Ibu Elvi Pendeta Tini dan saya sendiri. Dan Om Opa yang senantiasa setia mengikuti ibadah lansia setiap minggunya, biarlah Om Opa juga bersuka cita dan kita semoga bisa dapat kembali bertemu dalam ibadah tatap muka. Saat ini kita mau menutup ibadah ini dengan mengangkat lagu pujian Damai di Dunia. dan Opa yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Dadah Oma Opa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Dadah.